salam kenal dulu. Oke. Sebenarnya gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya, di tengah-tengah kesibukan akhirnya kita bisa ngisi podcast gitu. Sebelumnya kita dari Kopri Talk mengucapkan terima kasih banyak karena Kakak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat ya Kak. Oke. Sebelum kita lanjut nih Kak, kita kan sesama kader PMI ya. Ya, terus Aku tuh mau nanya gini Kak, selama Kakak menjadi kader PMI itu ada pengaruhnya nggak sih ke minat Kakak kayak psikologi, terutama kayak ke bidang perempuanan gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau kita bicara soal lingkup PMI, menurutku untuk hari ini sebenarnya PMI itu sudah lebih luas ya lingkupnya. Jadi tidak lagi mengarah kepada satu lini, misalnya mengarah ke ranah politik atau misalnya hanya mengarah ke ranah agama gitu. Sekarang PMI justru ruang lingkupnya sudah semakin besar. Nah, salah satunya adalah dengan lingkup psikologi ini. Ditambah kita Kopri, kita bergerak di bidang perempuan, dan itu menurutku sangat-sangat relevan dengan psikologi gitu. Jadi kalau ditanya apakah sangat berpengaruh untuk kehidupan aku saat ini gitu. Oke, sangat berpengaruh berarti ya teman sahabat-sahabat Kopri. Jangan ragu buat terus mengikuti perkaderan Kopri tentunya. Oke Kak, langsung aja nih ke segmen 1. Jujur ya Kak, aku sendiri tuh sering kayak merasa memikirkan sesuatu tuh yang aku juga nggak tahu ini tuh harus difikirkan atau enggak gitu. Jadi bisa kadang tuh merasa resah aja sama pikiran sendiri gitu Kak. Suka overthinking gitu. Kalau buat Kakak sendiri, Kakak tuh pernah merasa overthinking gak sih? Terus kayak boleh ceritain gak overthinking yang kayak gimana gitu Kak? Ya, sebenarnya sebelum akhirnya kita lanjut membahas lebih dalam ya terkait dengan overthinking, satu hal yang akhirnya perlu aku garis bawahi adalah setiap dari kita itu pasti mengalami overthinking gitu. Jadi itu bentuk dari kehidupan yang mana melekat terhadap diri kita. Overthinking itu apa? Overthinking itu adalah sebuah pikiran yang berlebihan, dan ternyata pikiran berlebihan itu justru dia mengarah kepada hal negatif gitu. Jadi kalau ditanya pernah overthinking, pernah. Kira-kira apa sih yang bisa bikin aku overthinking? Banyak hal yang bisa bikin kita, aku, kamu, dan yang lain gitu ya overthinking. Itu adalah paling banyak tentang masa depan, tentang ketidakpastian. Bener banget itu Kak, ketidakpastian. Ketidakpastian nih, apalagi kalau misalnya teman-teman di ranah hubungan lagi PDKT kan sama orang, terus tiba-tiba nggak ada kepastian nih, kan kita jadi mikir, aduh nih orang suka sama gue apa enggak ya? Bisa nangis semalaman. Aduh, parah itu sih. Nah, makanya kan akhirnya ketika overthinking itu ada, ketidakpastian itu tidak kita dapatkan gitu ya, akhirnya kan nangis tuh, berarti mengarahnya ke hal negatif. Nah, biasanya yang paling sering bikin kita overthinking itu adalah kejadian masa lalu dan kehidupan masa depan. Gitu. Jadi kehidupan masa lalu itu apa? Contoh, satu pengalaman kegagalan yang bikin kita akhirnya di hari ini itu berpikir, seharusnya aku kayak gitu ya kemarin, seharusnya aku pilih yang ini, seharusnya aku melakukan ini, seharusnya nggak usah deh aku ngambil itu. Banyak penyesalan gitu. Nah, ini yang akhirnya sering kita tegaskan bahwasannya penggunaan kata seharusnya itu tidak diperuntukkan, karena justru itu akan membuat kita jadi menyesali diri, menganggap bahwa diri kita gagal gitu kan. Jadi hal-hal yang sudah berlalu ya udahlah, berlalu aja gitu. Walaupun nggak gampang ya sebenarnya untuk menerima kenyataan itu. Nah, yang kedua, overthinking terkait dengan masa depan. Kenapa orang sering overthinking tentang masa depan? Karena adanya ketidakpastian di masa depan ini gitu. Secara naluriah manusia itu hanya akan bertahan hidup di satu kondisi yang aman dan memberikan dia kepastian. Betul. Contoh, kamu misalnya kerja di satu perusahaan. Kenapa kamu memilih perusahaan itu? Karena gajinya segini. Berarti kan ada satu kepastian bahwa gaji dia gede nih untuk bisa bikin kamu bertahan dan mau kerja di situ. Betul. Bayangkan ketika kamu pengen kerja di situ tapi kamu nggak tahu nih gajinya berapa nih gitu kan. Jadi kan akhirnya kamu jadi nggak mau nanti kalau misalnya kerja di situ
gajinya kecil gitu. Nah itu kan sebuah ketidakpastian. Nah masa depan tuh seperti itu. Kita akhirnya jadi bertanya-tanya, kira-kira nanti di depan aku jadi apa ya? Nah kira-kira aku bisa lulus tepat waktu nggak ya? Gitu. Tapi biasanya gitu tuh mahasiswa. bener. Nah, Kak, satu kejadian yang kakak alamin dan kakak labelin itu sebagai overthinking gue banget nih gitu. Satu hal yang bikin aku overthinking itu adalah di hari ini ya. Kira-kira aku abis S2 bisa kerja nggak ya? Kakak kan udah ada owner, founder, Iya, udah banyak banget. Itu sih, sekarang aku sebagai mahasiswa, notabene bener-bener mahasiswa ya, mahasiswa S2, nggak kerja, penghasilannya hanya dari itu owner, aku sebagai owner, aku punya usaha kecil-kecilan, tapi kan tidak menutup kemungkinan aku juga pengen nih sebenarnya punya kerjaan yang kayaknya aku pengen kerja yang tetap, pengen punya gaji tetap per bulan gitu loh. Itu sih itu yang bikin aku kayak kira-kira gue bisa kerja nggak ya? Karena dengan melihat teman-temanku yang misalnya abis S1 sudah langsung keterima kerja, abis S1 udah punya penghasilan berapa gitu, itu juga bikin overthinking sebenarnya. Oke Kak, kalau misalnya nih Kak, kalau dari kacamata seorang sarjana psikologi sendiri, kalau dari tadi kan dari diri kakak sendiri kan, kalau dari kacamata seorang sarjana psikologi tuh gimana sih menghadapi ke-overthinkingan ini? Oke, jadi sebenarnya gini, overthinking itu atau pikiran berlebihan itu terjadi karena ciri-cirinya ya, itu diawali dengan kecemasan. Iya, kecemasan. Gitu. Kita cemas akan masa lalu, atau misalnya kita cemas akan masa depan, dan kita cemas akan masa lalu yang nanti masa lalu yang kemarin tuh keulang lagi nggak ya? Contoh nih ya teman-teman, kalau lagi punya hubungan sebelumnya, misalnya pacarnya selingkuh, terus habis itu pacaran lagi nih, tiba-tiba overthinking, aduh nanti kejadian diselingkuhin di masa lalu tuh keulang lagi nggak ya? Gen Z banget teman-teman. Itu tuh biasanya overthinking kayak gitu. Nah, betul. Overthinking di psikologi itu dimulai dari kecemasan. Nah, psikologi memandang satu kejadian overthinking itu sesuatu pikiran yang negatif. Karena dia bisa mengganggu ketenangan hidup kita di hari ini. Betul. Gitu. Overthinking itu ada dengan berjalan beriringan dengan sebuah pikiran yang tidak ada ujungnya, pertama. Yang kedua, pikiran yang tidak ada solusinya. Gitu. Jadi ada nih masalah paling sepele, tapi kita mikirin aja. Jadi besar. Jadi masalah itu jadi besar. Besarnya itu bukan kejadiannya yang besar, tapi pikiran kita yang besar yang akhirnya memikirkan itu, dan kita tidak menemukan solusinya. Biasanya itu tuh terjadi malam yang berujung pada kita insomnia. Betul. Gitu. Nah itu tuh biasanya sering terjadi. Ditambah overthinking itu juga bisa bikin kita sulit dalam pengambilan keputusan karena banyak pertimbangan. Kalau bicara soal keputusan, kita mempertimbangkan satu keputusan itu penting, sangat penting. Penting banget. Tapi jangan sampai dengan kita berpikir itu kita jadi tidak bisa mengambil keputusan karena rasa takut yang ada. Kalau aku ngambil keputusan ini nanti salah nggak ya, nanti dapat ini nggak ya, nanti merugikan orang nggak ya. Padahal sebenarnya secara logis kita tahu bahwa keputusan itu tepat, gitu. Tapi kita sangat mempertimbangkan sampai akhirnya nggak jadi deh ngambil keputusan itu. Gitu. Betul banget. Lanjut lagi nih Kak, kan tadi Kakak bahas soal kecemasan ya Kak. Apa sih Kak bedanya overthinking sama cemas? Gitu. Kalau kecemasan itu berkaitan dengan perasaan. Rasa cemas. Iya. Itu berkaitan dengan perasaan. Sedangkan overthinking itu adanya di pikiran. Dan itu dia berjalan beriringan. Gitu. Benar-benar. Jadi thinking itu kan pikiran kan. Itu berada di otak kita, sedangkan cemas itu berada di perasaan kita. Itu berjalan beriringan. Kacau. Jadi ketika pikiran kita berlebihan, itu akan memicu perasaan yang, aduh ini gimana ya, gitu. Cemas.
Terus nih Kak, kan sekarang lagi banyak banget ya yang kayak kita tuh kalau misalnya lihat feed reel Instagram temen kita tuh kayak ada apa nih, entah fashionnya yang beda, entah pokoknya kayak makanannya yang beda gitu. Pasti tuh kita kayak aku sendiri pun kayak ada rasa enak ya makanannya gitu. Ih bagus deh bajunya gitu. Jadi kayak ada rasa pengen dan jadi kayak bisa nggak ya makan dia. Iya bener. Kayak kenapa aku harus bandingin diri aku sama dia gitu. Tapi itu timbul sendiri Kak gitu. Nah, overthinking itu juga beriringan sama rasa tidak percaya diri dan yang kedua membandingkan diri gitu. Betul. Jadi memang sekarang nih ya marak banget media sosial itu kan menampilkan sesuatu yang kayaknya terlihat sangat sempurna. Orang tuh sampai tidak punya celah, orang tuh sampai terlihat sangat baik, sangat luar biasa di sosial media, sangat cantik, fashionnya sangat bagus, bahkan terlihat sangat kaya gitu loh. Betul. Iya, dan akhirnya ketika kita melihat itu betul ada perasaan yang kayak kapan ya gue bisa makan kayak dia, Bener. kapan ya gue bisa beli barang-barang kayak dia. Bener banget. Nah itu satu overthinking yang kayak kapan-kapannya itu kan sebuah ketidakpastian. Betul. Gitu. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah ya jalanin aja hari ini kita punya. Oh ke depan kalau memang mencapai itu kita akan punya kok gitu. Nah itu sih apalagi biasanya tuh kita sering lihat nih biasanya yang lama jomblo terus lihat orang pacaran lagi bucin terus lucu kayak aduh, kok gue nggak punya pacar, betul. kok gue nggak bisa bucin, Betul. atau bisa jadi kayaknya nggak ada yang suka sama aku deh, gitu. Rasa Itu membandingkan dirinya ya Kak. Rasa membandingkan diri yang berujung pada insecure, yang berujung pada kita tuh merasa hidup kita sangat kurang, gitu. Padahal bisa jadi loh orang tuh ngelihat kita sangat luar biasa, gitu. Kita nggak tahu nih orang memandang kita seperti apa. Atau misalnya kamu ngelihat orang kok kayaknya dia setiap hari makan di restoran, kok kayaknya setiap hari dia makanannya enak ya. Kamu nggak tahu aja itu mah konsumsi buat Instagram. Makanan gitu. fit real makanan ya. fit real gitu loh. Setelah itu keluar juga makannya pecel ayam. Biasanya gitu tuh. Nah itu yang akhirnya kadang kita sering lupa bahwa media sosial itu adalah dunia maya, fantasi. Belum tentu juga. Karena Gen Z banget Kak, kalau misalnya kita tuh kayak ngelihat si A punya apa, rasa membandingkannya tuh tinggi banget gitu. Betul, itu terjadi karena banyak informasi yang sudah bisa kita akses gitu ya. Betul. Jadi akhirnya kita melihat dunia itu jadi sempit. Benar. Gitu. Jadi dulu mungkin orang merasa oh nggak mungkin nih orang bisa semudah itu punya ini dan itu gitu. Sekarang kita udah bisa ngelihat banyak hal. Jadi akhirnya apalagi kalau misalnya kamu nih aku harus ingetin ya. Biasanya nih, overthinking tuh paling sering terjadi di pasca S1 dan usia 20-an. Betul. Aku banget nih. Nah, karena pasca S1 tuh biasanya kita ya ini tergantung rezeki juga ya. Iya. Tapi biasanya pasca S1 tuh kita suka nganggur. Betul. Suka ngerasa kayak kok kayaknya aku nggak bisa apa-apa ya. Relatable banget. Kok kayaknya aku apply kerja susah banget ya. Temenku udah bisa keterima. Aku nih kok kayaknya aku stuck ya. Kok kayaknya impian-impian aku tidak tercapai. Padahal pas kuliah S1 mah banyak banget kali list-list kehidupan gitu ya. Betul. Nah itu tuh normal, itu masalah kebingungan. Yang perlu kita lakukan adalah ya udah istirahat aja, tapi jangan lama-lama dong. Betul. Istirahat kita itu sambil kita menata ulang nih, mana nih yang paling penting harus kita lakukan sekarang. Oke Kak, kita kan udah bahas nih ya overthinking kayak yang bener-bener lagi ramai banget nih di Gen Z sekarang. Kalau dari kacamata sebagai sarjana psikolog, gimana sih Kak cara biar bisa jauh nih dari overthinking? Bahkan kayak kalau misalnya kita sekarang lagi merasa overthinking, biar kita sadar nih kita tuh lagi overthinking dan langkah apa selanjutnya gitu. Oke. Kita balik lagi ya. Tadi di awal aku bilang bahwa setiap orang itu punya overthinking. Iya. Tapi memang tidak semua orang itu punya coping mechanism. Coping mechanism itu adalah mekanisme coping untuk mengelola pikiran kita. Gitu. Jadi pikiran itu, overthinking itu sebenarnya bukan dijauhi, bukan dihindari, bukan dihilangkan, tapi dikelola. Tapi pasti ada berarti Kak. Ada, tentu saja ada. Apalagi kalau misalnya
orang-orang yang kamu suka nggak sih ketemu orang yang perfeksionis, misalnya dia ngelakuin sesuatu hal gak sempurna tuh kayak aduh harusnya gini deh, harusnya gitu. Betul. Nah sebenarnya yang perlu kita lakukan ketika kita lagi overthinking itu mekanisme coping, jadi pengelolaan pikiran kita terhadap apa yang sedang merajalela di kepala. Contoh, misalnya nih, ini aku contohin dari Gen Z ya. Kamu pernah diselingkuhi, kamu menyesal bersama dengan orang itu. Betul. Tapi hari ini kamu sudah bersama orang yang baru dan itu sebenarnya lebih bahagia hari ini, gitu. Tapi kenapa sih kamu masih merasa cemas dengan masa lalu? Cemasnya kamu itu adalah kamu takut jangan sampai pengalaman diselingkuhi oleh orang lama itu akan terjadi di kemudian hari. Dan itu berujung apa? Berujung kamu jadi punya opsi yang nanti kalau aku diselingkuhi kayaknya aku harus ambil tindakan ini deh. Nanti kalau aku diselingkuhi aku akan mengambil keputusan ini. Satu hal yang harus kamu tahu adalah masa depan yang kamu pikirkan itu belum tentu terjadi tahu. Iya sih, benar banget. Belum tentu terjadi, belum tentu juga di depan kamu diselingkuhi. Karena rasa overthinking dia nih, aduh kemarin yang kemarin kayak gini nih, gitu ya. Kan nggak semua orang sama. Betul. Gitu loh, nggak semua orang sama. Oke, kalau kamu punya kekhawatiran dan kamu punya opsi-opsi, itu tidak jadi masalah. Masalahnya, opsi yang kamu pikirkan itu justru malah mengganggu ketenangan hidup kamu yang hari ini. Betul. Gitu. Kalau misalnya yang kamu pikirkan itu tidak terjadi, bagaimana? Rugi kan? Kalau misalnya nanti dia memang benar-benar terjadi lagi, ya udah nanti kita cari solusi nanti gitu loh. Pas dia sudah terjadi. Oh, seperti itu. Ngapain kita pikirkan solusi yang sekarang sedangkan yang di depan itu belum terjadi. Gitu. Benar. Itu sih yang sering aku sampaikan kepada orang-orang bahwa belum tentu terjadi tahu. Atau contoh aja nih, ini paling umum ya. Kamu ke acara banyak orang. Terus kamu mau berdiri, tapi kadang tuh kita suka mikir, kalau gue berdiri orang ngeliatin gue nih. Bener. Iya kan, orang ngeliatin gue, karena aku juga awal-awal sering kayak gitu. Nih kalau gue berdiri nih orang ngeliatin gue nih gitu. Nggak semua hal tuh tentang kamu. Betul. Itu apa yang kita pikirkan tuh belum tentu terjadi. Ngapain juga orang ngeliatin kamu? Emang kamu sepenting apa? Kita tuh jadi orang tidak sepenting itu untuk orang lain sebenarnya. Gitu. Itu yang harus kita tanamkan. Benar. Dunia tuh bukan hanya tentang kamu. Semua orang juga punya kepentingan tersendiri. Gitu. Oke Kak, buat saran dari Kakak nih. Biasanya kan kalau aku kan overthinking nih, kayak misal tentang hubungan. Tadi kan Kakak contohnya tentang hubungan ya. Terus aku tuh kayak curhat gitu ke temen. Itu tuh aku tuh apalagi kan temen ya, kita kan nggak tahu nih temen yang kayak gimana. Yang penting kita kayak merasa tuh kayak ya udah nih, udah kecemasan kita nih tersalurkan aja gitu ke temen kita, gitu ya. Temen curhat lah gitu. Kalau menurut Kakak itu tuh salah satu solusi bukan sih? Solusi bercerita itu penting. Tapi jangan sampai kita bercerita kepada orang yang justru dia memberikan pandangan negatif. Gitu. Contoh nih, kamu overthinking, cowok kamu nih misalnya dia ketiduran, tapi kamu overthinking, aduh kayaknya dia telepon sama cewek lain deh, atau aduh kayaknya dia lagi jalan sama cewek lain deh. Bener. Gitu. Overthinking. Nah itu kan hal yang belum tentu ya. Iya. Nah misalnya kamu overthinking gitu dan teman kamu malah ngasih saran, kata gue sih itu bener deh, pikiranmu bener deh, mending lo ini deh, putusin dia deh. Pas bangun kamu lagi langsung nyecar cowok kamu tuh, kamu gini gara-gara saran dari temen kamu. Betul. Nah bercerita itu adalah satu solusi, tapi jangan sampai kita bercerita kepada orang yang justru menambah dampak negatif. Oversharing gitu kali ya. Oversharing gitu loh. Aku punya teman kalau aku cerita ke dia nih soal masalah aku, senior kamu lah, teman kamu. Kita semua tahu ya siapa teman aku yang paling deket banget sama aku gitu. Aku kalau cerita sama dia soal itu, dia tuh selalu memberikan pandangan yang sangat logis.
yang akhirnya bikin aku berpikir jadi bukan merasa Iya. gitu. Jadi ketika aku cerita soal dia pasti gini Ri, lu harus cari tahu dulu, lu nggak boleh kayak gitu, lu harus laki-laki itu seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi akhirnya dia memberikan solusi yang bikin kita jadi mikir, jadi realistis, dan jadi mempertimbangkan besok tindakan apa yang harus aku ambil. Betul. Jadi jangan salah pilih teman cerita yang dimana kamu cerita tujuannya menghilangkan stres, justru malah tambah stres gara-gara teman kamu malah ngasih dampak negatif. Betul. Biasanya tuh Kak, aku nggak cuma curhat gitu, kadang aku kayak dengerin musik, kayak healing gitu-gitu. Tapi kadang kita kayak ngilangin overthinking aja tuh, nyari caranya tuh susah banget Kak. Karena kayak aduh nggak bisa nih gitu, kayak sampai kayak ada kan kayak self reward gitu kan, itu kan kayak Oke. sumpah aku sendiri ya Kak, aku sendiri relatable banget soal itu. Kalau aku tulis di buku aku itu ada bagian namanya self healing. Self healing, ya Ya, betul. self healing. Jadi setiap manusia kita itu harus tahu self healing kita itu apa. Cara kita tahu self healing kita apa itu harus dengan kita mengenali diri kita dulu. Kamu suka apa? Apa yang kamu lakukan dan bikin kamu bahagia? Atau apa yang kamu lakukan dan itu bisa bikin kamu meluapkan emosi negatif kamu? Gitu. Itu kamu harus tahu. Kalau aku self healingnya ketika aku lagi mumet nih, mikirin banyak hal, patah hati, lagi galau nih, atau lagi banyak pikiran, itu biasanya aku nulis puisi. Aku suka Jarang nulis. banget sih, Gen Z sekarang jarang banget sih Kak. Oh gitu ya. Jarang banget sih. Jarang banget nulis puisi. Aku suka nulis puisi. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat story aku udah yang nulis puisi panjang gitu ya, udah dengan sangat-sangat bersajak, itu pasti orang yang kenal sama aku udah, wah ini dia lagi ini nih gitu. Self healing nih. Dia lagi self healing nih gitu. Jadi aku akan nulis. Hasil dari buku aku juga tuh kan sebenarnya hasil dari itu. Aku nulis ketika lagi merenung, lagi nih. Dan yang kedua yang aku lakukan adalah menulis sambil jalan-jalan. Jadi aku sangat suka jalan-jalan. Kalau tadi kamu bilang self reward, jalan-jalan itu juga salah satu self reward karena kita kan menyenangkan diri kita kan. Iya benar. Itu juga salah satu self healing aku, jalan-jalan. Tapi saran aku nih teman-teman yang self healingnya jalan-jalan, itu kamu jangan cuma jalan-jalan boncos nih, kan jalan-jalan tuh boncos ya. Bener banget Wah, Kak. itu boncos Perempuan tuh keluar tuh 500 kurang Kak. kurang deh. Serius. Jakarta ya 100.000 sehari keluar tuh, aduh kayaknya nggak bisa gitu loh. Nah aku waktu itu tuh self healing yang bukan paling parah ya, yang paling gede aku keluarin itu adalah ketika aku nginter Pulau Jawa. Gitu, aku nginter Pulau Jawa. Jadi aku menyarankan kalian ketika kalian punya self healing jalan-jalan, jangan cuma jalan-jalan, tapi mencari makna pada setiap jalan-jalan yang kamu lalui. Misalnya nih Kak, apa tuh Kak? Oke, misalnya ini akhirnya aku sampaikan lagi nih di sini. Waktu itu aku perjalanan dari Jakarta ke Jombang, Jawa Timur. Oke. Itu kan 12 jam lebih ya. Di tengah perjalanan itu selama 12 jam aku tuh akhirnya merenung. Merenungnya lebih kepada apa ya yang harus aku perbaiki. Dengan kejadian yang kemarin aku harus mengambil pelajaran apa. Dengan apa yang terjadi menimpa aku harus ambil langkah apa. Karena pernah aku dalam kondisi struggle, aku bertanya-tanya, ini konteksnya hubungan ya, aku bertanya-tanya kenapa orang kayak aku yang dikaruniai fasilitas pendidikan yang baik dari orang tua, keuangan yang stabil, keluarga yang cemara, kok problemnya untuk pasangan tuh lumayan struggle ya, lumayan rumit ya gitu. Itu akhirnya aku telaah, akhirnya aku pelajari kenapa. Dengan kalimat-kalimat kenapa itu, dengan pertanyaan kenapa, akhirnya aku dapat jawaban di perjalanan 12 jam itu. Di situ aku dapat jawaban begini, oh ternyata Allah tuh lagi ngajarin aku bersyukur. Kita jadi manusia itu tidak bisa serakah. Betul. Ketika kita dikaruniai
banyak hal nih, aku dikaruniai keluarga yang baik, pencapaian, pendidikan, keuangan. Masa sih dengan satu yang belum ada, aku malah menghilangkan Rasa nikmat, syukur, rasa iya, syukur betul. yang Allah kasih sebanyak itu. Itu sih yang aku akhirnya, oh berarti belum waktunya. Sekuat apapun kita mau sesuatu, kalau belum waktunya ya belum waktunya. Gitu sahabat Kopri. Ya gitu, apalagi PMI ini harus berasas Islam. Gitu. Harus selalu bersyukur pada intinya. Terakhir Kak, aku minta banget nih saran dan kayak pesan atau saran Kakak deh, pokoknya sebagai sarjana psikolog yang mendalami psikologian perihal sahabati Kopri yang sering overthinking gitu. Oke, sebenarnya saran aku nggak banyak ya, tapi aku harus bilang bahwa hati-hatilah dalam menggunakan kata seharusnya. Hati-hati. Gitu. Karena kata seharusnya itu justru bisa di kemudian hari menghancurkan kita. Itu satu. Yang kedua, ini agak dalam pandangan Islam ya. Yang kedua, hidup itu sisanya hanya berisikan ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau sudah ada ikhtiar, maka bertawakallah. Jadi jangan ada overthinking. Dalam Islam itu, yang perlu kita lakukan itu sebenarnya tawakal, ikhtiar semampunya, bukan seharusnya. Semampunya. Gitu. Jadi ya tawakal semampu yang kamu bisa, gitu loh. Sisanya, jadi ikhtiar semampu yang kamu bisa, sisanya ya tawakal. Itu jalan yang takdir yang Allah berikan, gitu loh. Kalau kamu menggunakan kata seharusnya, yang terjadi adalah kamu akan mempertanyakan kelayakan diri kamu. Betul. Itu bahaya. Mempertanyakan kelayakan diri kamu, apakah kamu layak atau tidak, itu adalah sebuah bentuk dari tidak menyayangi diri kamu dan menyakiti harga diri kamu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak banget Kak. Sama. Ini tips-tipsnya sangat dibutuhkan oleh Gen Z kita nih, bareng-bareng nih. Apalagi kan aku juga dan teman-teman aku tuh di kisaran 20 gitu kan. Iya. Kakak juga pasti kan, Aku 25. iya maksudnya masih ada 20-nya Kak Iya, gitu. betul. Ini kita nih masih kayak diombang-ambing gitu Kak, Iya. kayak rasa takut, cemas, kecewa tuh kayak Struggle gitu ya. Betul. Makasih banyak Kakak sudah Sama-sama. meluangkan waktunya. Sebelumnya kita punya tagline. Oh iya. Iya. Oke, kita punya tagline. Lagi down, yuk kita curhatin bareng. Udah. Oke Kakak, makasih banyak atas Oke, waktunya, terima kasih. tips-tipsnya.